in my heart. Halo guys, balik lagi di channel gue, Syani Mauli Gunarti. Kali ini, di video kali ini gue bakal menepati janji gue yang udah gue selenggarain di voting instastory IG gue. Yaitu di situ ada dua pilihan, persahabatan sama kehidupan pribadi seseorang. Dan kebanyakan dari kalian memilih kehidupan pribadi seseorang. Tetapi tadinya kehidupan pribadi seseorang ini bakal gue bawain sama teman gue, yaitu Novia. Tapi nggak jadi karena menurut gue dan menurut Novi juga itu terlalu sensitif kalau misalkan mengungkapkan kehidupan pribadi dari Novia. Jadi gue merubah sedikit, memutarbalikkan sedikit kata-katanya menjadi kehidupan pribadi gue sendiri. Jadi gue bakal menceritakan sesuatu yang nggak terlalu banyak diketahui sama banyak orang gitu ya. Tapi sebelum ke ceritanya, kalian tahu nggak sih kehidupan pribadi seseorang itu apa? Atau kehidupan pribadi itu apa? Atau misalkan kalian cuma sekedar tahu tapi nggak tahu makna dari kata kehidupan pribadi itu apa? Oke, di sini gue bakal jelasin sama kalian makna dari kehidupan pribadi itu seperti apa. Kehidupan pribadi itu adalah jalan atau keadaan kehidupan seseorang yang berkaitan dengan identitas pribadi seseorang. Jadi maksudnya di sini tuh, maknanya dari sini tuh adalah kehidupan pribadi kalian itu adalah jalan atau keadaan dari hidup kalian gitu ya, yang berkaitan sama identitas kalian yang gak boleh terlalu banyak orang tahu. Misalkan kayak kalian lahir di mana, tanggal dan tahun berapa kalian ulang tahun, terus kalian sekarang udah umur berapa, sekolah di mana, tempat tinggal di mana, orang tua siapa, keluarga di mana sekarang ini, kayak gitu lah. Itu biasanya yang tahu tentang semua itu adalah keluarga. Pertama adalah keluarga, sahabat, teman curhat ya, teman curhat kayak gitu sih. Biasanya kedua orang ini adalah dua orang yang paling motivasi dalam hidup kalian. Bener atau enggak? Ayo. Dan biasanya yang paling banyak tahu tentang kehidupan gue itu bukan sebenarnya lebih banyak tahu tentang kehidupan pribadi gue itu adalah teman gue sendiri. Tapi gak akan gue bahas di sini karena seperti yang kalian tahu, yang gue adain di instastory gue yang ada dua vote itu, yang antara persahabatan sama kehidupan pribadi. Karena banyak yang milih kehidupan pribadi, akhirnya gue membuat konten ini. Tapi nanti bakal gue bikin lagi yang tentang persahabatan. Jadi yang persahabatan ini bakal gue ceritain semuanya, apa aja sih suka dukanya di kehidupan persahabatan gue aslinya tuh ya. Jadi di sini gue bakal lebih ke kehidupan pribadi gue aja dulu, persahabatannya nanti aja ya. Gue lagi dalam proses buat bikin konten itu. Oke, kehidupan pribadi. Kita mulai dari mana dulu ya? Kayaknya kalau kehidupan pribadi itu kita mulai dari identitas gue dulu. Aduh, ya ampun, please ini ya, please. Oke. Nama asli gue adalah Syani Mauli Gunarti. Ya pasti kalian udah tahu. Nama asli gue Syani Mauli Gunarti. Tapi sebenarnya ada kepanjangannya lagi, alias marga dari ayah ya. Jadi nama kepanjangan gue aslinya adalah Syani Mauli Gunarti Lumban Raja, atau bisa dibilang Nainggolan kayak gitu. Yang kedua adalah tempat tanggal lahir gue. Tempat tanggal lahir gue adalah Fakfak atau Papua Barat. Gue lahir di tanggal 8 Januari 2004. Terus apa lagi ya? Gue gak akan nyebutin alamat gue, gak mungkin. Karena gue gak mau ya, karena pasti yang nonton video gue ini pasti ada stalkernya juga, gue yakin. Jadi gue gak mau memberitahukan alamat gue di mana, oke? Nama orang tua kayaknya gak usah, karena kalau gue menyebutkan nama orang tua, gue takutnya dibully di sekolahan ya. Biasanya nanti ya mungkin itu udah umum ya, kayak misalkan kalian pernah gak sih kalau misalkan ada nih teman kalian tahu nama asli bapak kalian misalnya, kalian langsung kayak Asep, ini kayak gitu biasa. Aduh, kayak gimana ya, ejekannya itu kan kalau misalkan kita orang yang diejeknya itu terima, kalau enggak ya kan bisa jadi fatal gitu ya. Jadi gue gak akan menyebutkan nama orang tua. Terus mungkin sekolah dari gue SD ya. SD gue itu dulu di SD Cipagran Mandiri 2 ya, yang gue sempat bikin uji nyalinya sampai di part ketiga ya. Terus di SMP-nya di SMP PGRI 1 Cimahi. SMA-nya gak perlu gue kasih tahu lagi karena pasti kalian udah tahu. Gue SMA-nya di mana. Tolong ya, ini mah please ya, ini please banget buat kalian yang nonton ya, jangan stalkerin gue.
udah kegeran duluan kan gue. Jadi ya pokoknya itulah ya, kan kita nggak tahu ada niatan buruk atau niatan baik gitu ya dari seseorang yang nonton video kita, ya bisa aja dia niatannya buruk gitu loh. Jadi ya gue mohon banget jangan stalkerin gue ya, please. Gue nggak ada salah apa-apa kok, please ini. Oke, kita langsung aja lanjut lagi. Tadi terus apa lagi ya? Nama tadi udah, tanggal lahir udah, kehidupan pribadi apa lagi yang kira-kira bakal gue sharing sama kalian. Mungkin bully atau ejekan ya, pernah banget gue alamin pada saat gue SD kayak gitu. Yang paling parah sih SD ya, ejekan atau bullyingnya, tapi nggak kayak sampai dikurung di kamar mandi ataupun di gudang gitu, nggak sama sekali, atau sampai kayak nangis gak jelas kayak gitu, enggak. Maksud gue parah di sini tuh ejekannya tuh kayak menghina agama gue sendiri gitu loh, karena seperti yang kalian tahu, agama gue ini adalah Kristen Protestan, yang dimana gue ini bersekolah di kalangan atau komunitas yang kebanyakannya tuh beragama Islam gitu loh. Jadi karena SD itu masih culun-culunnya, jadi belum ngerti yang namanya ejekan dan sakit hati gitu, sakit hati cina. Yang belum ngerti katanya sakit hati, kayak gitu gue diejek, kalau kayak bilang apa sih anak orang Kristen kok sekolah di sini, bla 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 kayak gitu. Itu sempat bikin gue down juga, depresi berat, tapi gue nggak pernah cerita hal itu kepada orang tua gue karena gue takut membebankan gue takut membebankan pikiran mereka, jadi gue nggak menceritakan hal itu gitu loh. Kenapa gue bilang di SD itu adalah bully atau ejekan yang paling terparah? Karena SD sama SMA itu gue nggak pernah menerima yang namanya bully atau ejekan. Ya mungkin kalau di SMA belum menerima ejekan atau bullying. Kalau di SMP sama sekali enggak sih, sampai gue lulus tuh nggak ada. Kalau di SMA ya mungkin belum, atau suatu saat nanti mungkin di antara gue kelas 11 atau kelas 12 bakal ada bully. Sebenarnya di kelas 12 juga gue sempet diejek-ejek, tapi gue nggak mau cerita itu tentang hal itu. Takutnya nanti orang yang menonton ini merasakan gitu ya, gue takut kayak gitu. Jadi nggak usah diceritakan. Udah tentang bullying, terus mungkin banyaknya tuh di persahabatan sih atau pertemanan sebenarnya. Tapi ini kan masuknya ke konten kehidupan pribadi, masa gue cerita tentang pertemanan? Atau cerita sedikit aja tentang persahabatan kayak gitu. Oke. Kalau di kehidupan pribadi atau tentang persahabatan, sebenarnya ini gue bukan sombong ya, tapi emang benar sahabat gue tuh sebenarnya banyak, tapi orang yang bisa benar-benar diajak curhat, yang bisa diajak kayak menceritakan semuanya tentang keluarga gue, kehidupan pribadi gue, itu sebenarnya cuma ada 2 orang, yaitu Dela sama Trianita. Kalian pasti udah tahu 2 orang ini karena mereka udah masuk ke beberapa video gue, terutama Dela ya. Wah itu parah sih Dela, kalau lo nonton ini gue nyebutin lo di video gue. Ya, jadi ya sekilas aja ya, sebenarnya 2 orang ini, Dela sama Trianita, adalah 2 orang teman gue, teman deket bahkan ya, teman deket yang memegang rahasia gue gitu, kayak ya kehidupan pribadi tentang keluarga gue, sifat mama papa gue, terus apa yang terjadi di keluarga gue juga menyimpan rahasia di keluarga Dela sama Trianita gitu loh. Jadi kita kayak udah saling percaya, udah kayak nganggap satu keluarga walaupun kita berbeda agama kayak gitu. Gue sebenarnya Dela sama Trianita itu teman SD gue kayak gitu, teman SD. Dan saat gue SMP dan SMA itu gue belum pernah bisa menemukan sahabat atau teman sedekat Dela sama Trianita kayak gitu sih. Gue belum bisa menemukan sahabat seperti Dela sama Trianita di SMP dan SMA gitu. Gue belum bisa menemukan sosoknya gitu loh. Contohnya kayak gitu. Ya sedikit ya, itu cuma sedikit aja cerita dari tentang kehidupan pribadi, tentang pertemanan gue. Nanti bakal gue jelasin lagi di konten gue selanjutnya kayak gitu. Terus apa lagi ya geng? Bully udah. Oke, kehidupan pribadi gue sebenarnya ada yang paling besar sih sebenarnya. Itu adalah tugas rumah. Itu kayaknya udah umum banget di kalangan kalian ya, para milenial, para anak-anak milenial. Karena apa? Tugas rumah bagi kita itu memberatkan pikiran kita.
Contoh aja kayak sekarang, karena sekarang di Indonesia ini lagi besar-besarnya coronavirus, akhirnya sekolah di Indonesia diliburkan selama 2 pekan. Coba kalian komen dong di bawah, apakah kalian libur atau enggak? Ya kalian bisa komen sih ya. Tapi kalau di sekolah gue sendiri, di SMA Negeri 5 itu gue lagi libur 2 pekan, dan selama 2 pekan itu diberikan tugas online. Kalian bisa bayangin, tugas online ini bisa dibilang lebih banyak dibandingkan saat kita sekolah. Jadi gue saat menerima tugas online itu tuh gue berpikir lebih baik gue sekolah gitu, lebih baik gue sekolah, jam kos, masih bisa dapet uang jajan, daripada gue di rumah gak bisa kemana-mana, gak bisa keluyuran, daripada gue di rumah malah membuat gue itu makin depresi gitu loh karena banyaknya tugas. Coba kalian bayangin deh, pemerintah tuh menyarankan kepada seluruh siswi yang ada di Indonesia diliburkan selama 2 pekan dan tidak boleh keluar rumah gitu loh. Kita tuh nggak diperbolehkan keluar rumah, jadi kita tuh harus tetap di rumah untuk pencegahan gitu loh. Jadi kalau misalkan ada siswa atau siswi yang ketahuan keluar rumah, itu bakal ditangkap sama Satpol PP. Coba kalian bayangin deh, lebih baik kita sekolah. Jadi gue itu sempat berpikir kayak gini, ini sempat memberatkan pikiran gue, sempat bikin gue kayak puyeng kayak gitu. Karena gue berpikir kayak gini loh, lebih baik gue sekolah masih dapat uang jajan, lagi pula kan kalau di sekolah bisa jam kos juga gitu kan, nggak usah belajar, yang penting masih bisa dapat pekerjaan sekolah gitu loh, daripada kita di rumah pekerjaan sekolah yang menumpuk, gak bisa dapat uang jajan karena kita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah karena adanya coronavirus yang telah menyebar di Indonesia. Itu kan sedikit membuat kita depresi gitu. Apalagi kalau misalkan bagus-bagus kalau misalkan pelajarannya itu sedikit, tapi ini pelajarannya menumpuk gitu loh, banyak. Bisa sehari sampai 3 mata pelajaran itu dapat, dan itu banyak menumpuk, dan kita itu tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Itu kan pasti bakal bikin diri kita tuh depresi berat kayak gitu kan. Kayak aduh nggak tahu mau kemana gitu. Jadi ini gue dapat dari SW teman gue, kata-katanya tuh kayak gini, coronavirus datang, duit pun menghilang. Kayak gitu. Gue melihat itu di status temen gue, coronavirus datang, duit pun menghilang, alias money is gone gitu, is gone gitu loh, money is gone gitu. Jadi ya ampun, ya kita berdoa aja semoga di Indonesia tidak semakin parah coronavirusnya, dan semoga semakin banyak yang sembuh dari penyakit coronavirus. Karena nggak baik juga loh kalau misalkan coronavirus ini sampai menyebabkan banyaknya orang-orang yang meninggal gitu kan. Bahkan kadang-kadang gue berpikir apakah ini akhir dari dunia gitu loh. Kadang-kadang gue berpikir apakah ini akhir dari dunia, apakah ini tanda-tandanya gitu loh. Nah, mungkin segitu aja sih ya dari kehidupan pribadi gue. Kayak gitu sih ya, mungkin inti dari semua kehidupan pribadi gue tuh kayak gitu ya. Mungkin kehidupan pribadi gue tuh sebenarnya nggak terlalu menyedihkan amat ya. Nggak terlalu menyedihkan amat kalau dibandingin sama kehidupan pribadi banyak orang atau teman-teman gue yang lainnya. Itu mereka memiliki masalah yang lebih besar dibandingkan gue. Jadi di sini gue cuma pengen menyampaikan sama kalian, cintai dan sayangilah kehidupan kalian selagi kalian masih hidup gitu loh. Cintai dan sayangilah kehidupan kalian selagi kalian masih hidup. Dan gimana ya, kalau bisa tuh kalian terima apa adanya kondisi kalian sekarang ini, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan kalian gitu loh. Apapun yang terjadi pasti bakal ada jalan keluarnya, bagaimanapun juga kayak gitu. Jangan pernah kalian menyerah sama dunia, jangan pernah kalian menyerah kayaknya hidup gue cuma sampai di sini. Jangan pernah kalian berkata seperti itu, karena kita nggak ada yang tahu gitu mau tuh sampai mana kayak gitu. Jadi ya satu kata sih buat kalian, bersyukur aja sih. Bersyukur itu adalah jalan terbaik gitu. Bersyukur itu adalah jalan terbaik agar kalian itu bisa sukses ke depannya, kayak gitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dadah.